Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah mengapa Allah harus menjadi manusia, yang terambil dari Filipi 2 ayat 7-8 saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya, baik itu dengan hati ingin mengerti, dengan ketulusan hati ingin mengerti, ingin memahami, maupun dengan maksud menghina, mencela, menjatuhkan. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa tidak menjadi yang lainnya? Bapak yang kasih Tuhan, namun tidak sedikit pula orang Kristen yang tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia sendiri kurang paham, dia sendiri kurang mengerti. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami, dibutuhkan suatu kerendahan hati, diperlukan suatu ketundukan mengikuti pikiran dan rencana Allah bagi manusia, saudara. Pada pagi hari ini, kita mau merenungkan suatu topik, mengapa Allah harus menjadi manusia. Yang pertama saudara, karena tujuan kasih Allah adalah manusia yang merupakan gambar dan rupanya, citra dirinya. Bapak yang kasih Tuhan, sejak semula, sejak manusia diciptakan, manusia diciptakan Allah sesuai gambar dan rupanya, sesuai citra Allah sendiri. Kepada gambar dan rupanya, kepada citranya sendiri, kepada manusia, Allah mau, Allah berkenan mencurahkan kasih-Nya, saudara. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 7, telah mengakibatkan citra diri Allah menjadi rusak, saudaraku. Persekutuan yang indah, yang intim dan istimewa antara Allah dengan manusia telah terputus. Kini manusia ada di dalam kuasa maut, saudara. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang maha kasih, panjang sabar, penuh dengan kasih setia, Ulangan 3:4 ayat 6 dan 7. Ingin manusia yang adalah gambar dan rupanya, yang adalah citra dirinya, yang ada di dalamnya ada bagian dari dirinya sendiri, yaitu nafas ilahi, supaya manusia kembali kepada gambar dan rupa Allah semula. Allah rindu manusia dipulihkan kembali. Allah ingin menyalurkan cintanya, kasihnya kepada manusia kembali. Untuk itulah Allah datang ke dunia. Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, yaitu untuk memulihkan hubungan kembali antara Allah dan manusia, untuk memulihkan citra diri Allah kembali dalam diri manusia, untuk memulihkan rupa dan gambarnya kembali di dalam diri manusia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, yang mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena Allah konsisten dengan dirinya sendiri, saudara. Segala sesuatu yang Allah lakukan harus selaras dengan sifat-sifatnya, saudara. Tidak boleh bertentangan dengan dirinya sendiri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sesuai dengan sifat Allah, di mana Allah itu maha adil, maka manusia harus mendapatkan hukuman, yaitu kematian, yaitu maut. Tetapi sifat kasih dan pengampunan Allah mendorong Allah untuk melepaskan, mendorong Allah untuk membebaskan manusia dari hukuman maut, saudara. Nah, untuk itulah Allah datang ke dunia menjadi manusia. Untuk memenuhi keadilan Allah, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menggantikan manusia menanggung hukuman dosa, yaitu mati di kayu salib, saudara.
Dengan demikian sifat-sifat Allah tidak ada yang dilanggar. Semua sesuai, selaras, serasi. Dan penggantian yang sah sesuai dengan hukum Allah yang berlaku, saudara. Nah, Bapak dan dikasih Tuhan, ketika kita menebus barang di pegadian, maka uang tebusan harus tidak boleh kurang dari nilai gadenya, saudara. Manusia diciptakan Allah secara istimewa. Ada unsur ilahinya dalam diri manusia. Bahkan manusia adalah gambar dan rupa Allah, citra diri Allah. Lalu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, dengan apakah manusia bisa disetarakan? Dengan kambing kah? Dengan domba kah? Dengan sapi kah? Atau kerbau? Atau onta? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada yang nilai yang setara dengan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah itu, sekalipun telah rusak. Itulah sebabnya mengapa Allah harus menjadi manusia. Karena hanya dengan menjadi manusia, maka manusia dapat ditebus secara sah, sesuai dengan nilainya, sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, itulah sebabnya mengapa Allah harus menjadi manusia. Karena dia harus menebus sesuai dengan harga tebusan untuk manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena dia adalah Allah yang rendah hati. Sekalipun dia adalah Allah yang maha kuasa, segala sesuatu ada dalam kuasanya, ada dalam perintahnya. Tetapi dia juga Allah yang rendah hati, saudara. Kerendahan hati Allah dia tunjukkan dengan tetap memandang dengan kasih kepada manusia, walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kerendahan hati Allah ditunjukkan dengan ketaatan Allah, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kerendahan hati Allah demi memenuhi tuntutan-tuntutan dalam penebusan manusia. Dia rela tinggalkan kemuliaan surga, datang ke dunia sebagai hamba, dihina, dicaci maki, dan disalibkan, saudaraku. Allah rendah hati karena Allah tidak mau menggunakan kekuasaannya. Tetapi Allah mau dalam segala kekuasaannya itu, Allah memenuhi tuntutan-tuntutan yang berlaku. Menjadi manusia. Sesuai dengan yang ditebusnya. Sesuai dengan yang digantikannya. Sesuai dengan harganya harus dibayarnya. 3 hal. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Yang pertama, karena tujuan kasih Allah adalah manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Citra diri Allah. Yang kedua, karena Allah konsisten dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, karena Allah itu rendah hati. Sehingga bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.